Melanjutkan cerita dari Baek Suryong, saat ini Ayah Suyong bertanya pada Suyong, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Azure Dragon? Suyong menjawab, jika aku mengatakan ya, kamu pasti akan menghentikanku kan? Terlihat Ayah Suyong khawatir terhadap Suyong, lalu menjelaskan bahwa, seandainya di pertarungan melawan sekte iblis itu kita lengah, tentunya itu kita akan dikalahkan, dan menjadi pertarungan yang sia-sia. Suyong, aku sudah mempertaruhkan seluruh hidupku untuk menyelamatkanmu yang rusak sejak lahir, tapi tubuhmu tidak bisa membaik. Suyong menjawab, ya begitu adanya. Kemudian Ayah Suyong menanggapi, dan meskipun kau tahu, kamu ingin tetap mendaftar di perguruan Azure Dragon. Suyong bereaksi bingung, karena sebenarnya Suyong tidak bermaksud mendaftar, hanya saja ayahnya yang telah salah paham. Melihat reaksi bingung dari Suyong, Ayah Suyong berkata, tunggu, sepertinya ayah salah paham akan sesuatu. Dengarkan ayah dulu, tidak ada yang dapat menyembuhkanmu. Kami saja tidak tahu apa nama penyakitmu. Kini Suyong merasa pusing, karena badannya terus-terusan diguncang ayahnya. Kini melihat ayahnya yang masih berpikir bahwa dirinya mendaftar di Azure Dragon. Segera Suyong mengklarifikasi bahwa dirinya tidak berpikir akan mendaftar di perguruan Azure Dragon. Ayah Suyong kaget mendengarnya. Suyong kemudian berkata, sudah kubilang jangan minum berlebihan. Ayah tak mengingat apa yang dibicarakan semalam. Ayah Suyong tidak mengingatnya. Kemudian Suyong menegaskan bahwa dia pergi untuk menghasilkan uang. Aku akan melamar pekerjaan, karena sepertinya tempat itu bisa menyelamatkan bakatku. Ayah Suyong kemudian bertanya, mengapa sebuah tempat kerja? Suyong menanggapi, bukankah kamu harus hidup mewah berkat anakmu pada akhir tahun? Saat ini adegan berpindah pada Suyong yang sebelum berinkarnasi sedang belajar bela diri dari master terkuat kala itu. Master itu mengajarkan jurus 18 serangan upacara penghukuman. Saat itu Suyong maju menerjang ke arah master, dan betapa kagetnya dia ketika tinju master sudah berada di depannya, dan kini mereka pun beristirahat. Saat itu master bernama Maeng itu memberitahu pada Suyong tempat di mana dia menyembunyikan ramuan harta karunnya di dunia. Aku tidak memberitahumu untuk mendapatkan hartanya sendiri. Mungkin setelah aku mati kecuali kau, aku memberitahumu untuk menggunakan ini. Suyong hanya menanggapi, mengapa tiba-tiba membicarakan itu? Membuatku kehilangan nafsu makan. Lalu Master Maeng mengatakan, bukankah lebih baik kamu mengambilnya daripada menyimpannya sampai tidak menjadi apa-apa? Suyong hanya menanggapi main-main. Lalu apa yang aku lakukan? Lauk daging hanya datang hari ini untuk satu orang. Mendengar itu, Master Maeng kesal, brengsek. Kau pikir aku melakukan ini hanya untuk sebuah daging? Kemudian Suyong berkata, jika dipikir ini lebih dari sebuah daging ya, saat ini kembali ke adegan Suyong dan ayahnya. Terlihat mereka sedang mendaki gunung, dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Dan ternyata sesuatu itu adalah ramuan yang Master Maeng wariskan kepadanya. Disinilah Master Maeng menyimpannya. Ayah Suyong berkata pada Suyong, mungkin ini hanya sebuah jebakan. Kemudian Suyong berkata pada ayahnya, di sini tidak ada jebakan hanya saja. Belum habis kata-katanya kini monster muncul. Ayah Suyong melirik Suyong, dan ternyata dia sudah lari lebih dulu. Kini monster harimau itu langsung menerjang ayah Suyong. Wadidaw, memang nih Suyong gak ada akhlak cuy, masa dia kabur sendirian. Oke guys, penasaran gimana lanjutannya? Yuk subscribe dong agar bisa muncul notifnya. Sekian, terima kasih.